Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio, long distance relation, energi untuk Juni 2021. Oke, Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih sekali. So, ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan long distance relationship kamu, baris ketiga tentang progres hubungan kalian ke depan di bulan Juni. Oke, dan ada bottom of the deck. Kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Long distance relationship. Long distance relationship untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi untuk Juni 2021. Thank you, thank you, thank you. Oke, Scorpio. Baris pertama energi kamu, Queen of Swords, energi Aquarius, Stars in the Sky. Oke, energi dari The Moon, energi di sini. Oke, Pisces, Aquarius. Ya, Pisces and Aquarius. Mungkin banyak Scorpio dealing dengan Pisces, Aquarius di sini. Ya. Baris kedua pasangan long distance relationship kamu, energi dari Knight of Wands, Nine of Pentacles. Oke, Three of Swords, broken heart di sini. Oke. Baris ketiga tentang progres hubungan kalian, Seven of Cups, the Emperor energy, Nine of Swords, bottom of the deck, the Wheel energy. Oke, the Wheel energy, destiny di sini. Kita bisa rubah destiny kita, ya. Karena itu pilihan. Kita dilahirkan, dari awal kita mulai bertumbuh, kita memang harus bertumbuh. Semesta ingin kita bertumbuh. Oke? Jadi diberi pelajaran kehidupan. Nah, kenapa kita bisa menentukan destiny kita? Karena keputusan free will semesta berikan untuk kita. Kita mau belajar untuk bertumbuh menjadi dewasa, maka destiny kita create untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita, terutama tentang pendewasaan diri. Tapi ketika kita menolak menjadi dewasa, masalah yang sama berputar-putar, kita seperti hamster dalam lingkaran roda berlari di situasi yang sama. Itu kalau kita menolak untuk merubah diri kita sendiri. Karena kebanyakan dari kita memainkan red flags, yaitu ketika ada masalah yang kita hadapi, kita cenderung menyalahkan orang lain, situasi, kondisi, bahkan orang-orang di sekitar kita dan pasangan kita. The Wheel energy. Jangan pernah menolak menjadi dewasa, merubah diri. Karena masalah yang sama akan bertubi-tubi datang dalam hidup kita tanpa henti kalau kita menolak untuk merubah diri kita menjadi lebih dewasa dari masalah. See? Destiny.
You are divine creation to create your destiny di sini. See? Oke. Yang kencang energi dari Aquarius, Pisces, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, dan Librans di sini. Taurus, Librans, Aquarius, Pisces di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Kita mulai dari energi kamu. See, di sini ada Queen of Swords, speak up, overthinking. Di sini tentang sepertinya ada masalah yang terjadi berkali-kali, dan membuat kamu berhenti sejenak, stop di sini, stop untuk berpikir dan melihat kembali. Ada apa? Ini apa yang terjadi? Kenapa masalah ini terus-menerus tidak berhenti dalam hidup saya? See, kamu mengkritisi untuk berpikir lebih lagi. Oke. Di sini harapan. See, stars in the sky. Kita semua punya harapan, mimpi, cita-cita, goals dalam hidup. So, ini harapan kamu untuk bersama dengan seseorang di sini yang selama ini hubungannya tidak terlihat jelas karena long distance relationship. Kamu berharap di sini. Dan ini hubungannya, komunikasinya di malam hari. Kenapa? Mungkin berbeda waktu karena berbeda negara. Jadi waktunya juga cenderung komunikasinya itu di malam hari. See? Scorpio. So saya ngelihat kayak kamu ingin kejelasan dalam hubungan. Kamu berharap hubungan yang gak jelas ini, yang long distance relation ini pasti akan berhasil. Kamu sangat berharap. Karena the will energy, kamu sering gagal. Kamu sering menjalin long distance relationship, tapi kamu sering sekali gagal. Dan ini kegagalan yang kesekian kalinya di sini. Makanya kamu lebih berhati-hati. See? Kenapa kamu gagal? Coba kamu pikirkan kembali. Gimana cara kamu berkomunikasi? Gimana cara kamu show up gitu, kayak mengekspresikan diri kamu. Karena itu harus dari diri sendiri ketika kita punya hubungan long distance relationship. Kamu perlu untuk belajar merubah cara bicara. Mungkin kita kadang to the point, it's okay. Kita lebih suka mengekspresikan diri kita to the point gitu loh, on the point gitu. Tapi gak semua orang bisa terima itu. Gak semua. See? Karena kita bicara mungkin lebih diperlembut saja intonasinya, atau cara kita speak up dengan bahasa yang lebih sederhana, tapi tidak menyinggung orang lain. Bisa seperti itu. See? Spirit communication, bagaimana cara bicaranya ditata kembali, dan pikirannya juga diberi banyak vitamin energi positif. See, Queen of Swords, see, dia mau rush on mimpinya di sini, tapi ya saya ngelihat kayak kamu overthinking di sini, Scorpio. Kayak kamu sangat berharap, kamu nggak mau gagal lagi. Oke. So ya, kalau kamu sudah berani meletakkan harapan di sini pada hubungan yang belum terlihat jelas, kamu harus pastikan bahwa kamu sudah siap untuk menerima kerentanan penolakan dari orang lain dan mimpi yang tidak tercapai. Harus sudah siap resikonya. Oke? The will energy. See? Ada beberapa hal yang belum kamu rubah dalam diri kamu, tapi kamu terus membuka hubungan kamu dengan orang lain, dan ini long distance relationship yang sering gagal. Coba lihat lagi dalam diri kamu, apa yang perlu kamu benahi sehingga kamu bisa keluar dari situasi kegagalan itu. See? Kita lihat energi pasangan kamu. Di sini dia sering masuk keluar dalam hubungan. Terlihat dia beri harapan palsu untuk kamu. See?
Coba, coba kamu tanya dalam diri kamu, kenapa? Kenapa dia masuk keluar dalam hubungan? Apa alasannya? Gak usah terlalu detail. Kamu lihat, hal yang perlu kamu analisa adalah apakah dia sudah siap untuk punya komitmen. Karena ada banyak orang yang jatuh cinta di media sosial, long distance relationship. Mereka jatuh cinta, tapi ketika diperhadapkan dengan komitmen untuk bisa memutuskan mengakhiri masa singlenya, itu sesuatu yang sangat berat dan menakutkan, membuat menjadi rentan pada banyak orang. See? Karena harus meninggalkan kebiasaan dia menjadi single. Dan ketika punya komitmen, banyak rules, banyak adaptasi, perubahan, bahkan tanggung jawab begitu untuk dalam memasuki satu hubungan yang berkomitmen. Banyak orang tidak siap untuk hal itu. Dan kamu to the point di sini, on point. Makanya waktu kamu bicara untuk menikah sama dia, tentang hubungan yang lebih lagi dengan levelnya, naik kelas begitu, kamu tidak kenal dia belum siap. Kalau kayak gini solusinya gimana, Nona Pastel? Bersama-samalah, persiapkan dia untuk siap. Caranya gimana? Kenali dia. Bagaimana kamu bisa merubah perspektif dia tentang menikah itu bukan sesuatu yang mengerikan. Night of Wands, dia nggak siap untuk hubungan yang komitmen, sering masuk keluar. Ada masalah dia pergi. Nanti masalahnya dia rasa udah tidak dipermasalahkan lagi, dia kembali. Night of Wands. Nggak siap dia. Jadi bagaimana solusinya? Kalau kamu cinta sama dia, kamu maunya sama dia, kamu sudah yakin sama dia, bantu dia mempersiapkan dirinya untuk berkomitmen. Buat dia merasa bahwa sama kamu situasinya tidak akan banyak berubah. Kalian akan tetap memberikan waktu untuk diri masing-masing, menikmati kesendirian masa single di sini. Buat dia beradaptasi perlahan-lahan. Oke, darling. Dan di sini ada energi dari Nine of Pentacles. Single, dia cinta sama singlenya. Hidup singlenya ini happy banget. Makanya dia menolak unrequited love di sini. Dia nolak untuk bersama dengan kamu. To the point banget kamu ngomongnya di sini. Queen of Swords sangat menakutkan loh. Sangat menakutkan bagi beberapa orang yang masih belum siap untuk menikah. Even usianya sudah lanjut. Even dia memang layak untuk menikah. Tapi ada momen dimana untuk melepaskan masa single itu berat banget. And then ini terjadi pada pasangan long distance relationship kamu. Kalau dia ada di baris kedua. So kamu nggak usah menerka-nerka dengan intuisi kamu. Ini bisa kamu, ya karena kamu nggak kenal dia, makanya kamu tuh memasang pikiran kamu, knowledge kamu sama dia. Ini karena kurang saling mengenal. Kayak kamu memaksakan dia untuk melepaskan masa singlenya. Dia akan menolak kamu secara brutal di sini. Broken heart. Dia bilang tidak. No. Saya tidak mau. Untuk memperjelas hubungan ini. So harapan kamu terbantahkan di sini. Destiny. Belajar lagi. Belajar mengenal diri sendiri. Destiny. The will energy. Kamu akan gagal lagi dan lagi kalau kamu melakukan hal itu. Scorpio. Kita harus buat orang itu benar-benar siap untuk menikah. Siap untuk berkomitmen. Kita bantu dia.
Kamu sebagai pasangan dia. Caranya gimana? Kenali dia. Perlahan-lahan memberi knowledge tentang menikah bukan sesuatu yang mengerikan. Punya ikatan, hubungan dengan komitmen itu bukan sesuatu yang mengerikan. Destiny di sini. Kamu sering gagal. Kamu ngelakuin cara yang sama. Cara yang sama. Sebenarnya mungkin dia pasti siap ketika dia tahu tidak se nightmare itu ketika harus menikah dengan satu ikatan yang membuat dia tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Oke, kita lihat progres hubungan kamu Juni. Saya ngelihat di sini kamu mencari pilihan lain yang mau memberikan kamu hubungan yang bertumbuh di sini. Tapi di sini kamu overthinking. Kenapa? Kamu overthinking karena deep down in your heart kamu cinta sama dia. Kamu terus memikirkan dia di sini. Saya lebih melihat ini seperti ledakan dalam alam bawah sadar kamu tentang betapa kamu sudah sangat terluka dengan penolakan demi penolakan yang terjadi di kegagalan long distance relationship yang kamu alami. Jangankan long distance relation, hubungan nyata yang real aja. Kita harus kalau kita ingin menikah, kita harus mempersiapkan pasangan kita untuk yakin dengan kita bahwa menikah bukan sesuatu yang mengerikan. Apalagi long distance relationship di sini. Supaya jangan gagal lagi, belajar untuk mengungkapkan keinginan hubungan berkomitmen dengan cara yang slow, dengan cara yang membuat pasangan kamu nyaman, sehingga itu tidak menakutkan dan tidak menjadi tuntutan atau memaksakan kehendak pada orang lain. Di Juni, kamu mencoba mencari yang lain yang mau hubungannya bertumbuh. Tapi the will di sini menyatakan bahwa destiny, kamu akan berputar-putar seperti hamster di situasi kegagalan long distance relation yang sama, di momen dimana kamu mengajak dia untuk menikah dengan spontanitas di sini, tanpa mengenal pasangan lebih dalam, dengan waktu dan kesempatan untuk dia beradaptasi atau mengenal pernikahan bukan sesuatu, atau komitmen bukan sesuatu yang mengerikan di sini. Rubah caranya, itu aja. The will energy akan berhenti berputar pada situasi yang sama. Kamu akan keluar pada masalah yang baru untuk naik kelas di perjalanan kehidupan yang baru. Setidaknya ada keberhasilan yang kamu raih. Karena ketika kita naik kelas, ngalamin keberhasilan, ada lagi masalah yang datang dalam hidup kita. Semesta tidak pernah berhenti melatih kita untuk mengenal kekuatan dalam diri kita dengan memberi banyak challenge pada kehidupan kita. Ini destiny, yang bisa kamu rubah. Tentunya dengan cara spirit communication, rubah cara bicaranya. Terlalu to the point, membuat ketakutan pasangan kamu. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Scorpio long distance relationship. My darling angels, please clarify. Scorpio long distance relationship, energi untuk Juni 2021. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Scorpio. Oh, Grumpy Red Fairy, be your true self. Oke, kita confidence dengan diri kita. Oh, gue siap nikah, gue siap. Gue kasih waktu deh 3 bulan, 6 bulan, setahun.
3 bulan, 6 bulan. Kalau dia nggak mau serius, gue tinggalin dia. Oke. Yes, be yourself. Be yourself. Kita pakai power kita, confidence kita to rush on someone untuk ngelakuin apapun yang kita mau. Itu kadang kita seperti arogan di sini, Scorpio. See? Oke? So, menjadi diri sendiri tanpa melibatkan emosi. Jadi, pesan informasi yang kamu berikan pada dia bukan seperti komando untuk perintah untuk dia laksanakan, bukan. See? Kepercayaan diri kamu begitu kuat sehingga seperti dia merasa dipaksakan melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Jadi diri sendiri. Pernikahan bukan karena tuntutan orang lain atau keinginan diri yang ingin sekali menikah. Yakinkan bahwa ketika kita mau komitmen, mau menikah, itu kita lakukan dengan keinginan hati kita, bahwa kita ingin memiliki pasangan tanpa ada paksaan atau tenggat waktu usia, tanpa ada dorongan dari orang lain. Itu perlu dilakukan dengan kemurnian hati, keinginan dari dua belah pihak, dan itu memang kerinduan dua belah pihak, bukan karena paksaan salah satu di antara kalian. See? Bottom of the deck, Ghost of the Pumpkin's Path. Count your blessing. See? Disuruh menghitung berkat anugerah yang diberikan semesta untuk kamu. Sepertinya kamu tertekan karena sudah disuruh menikah ya, Scorpio. Dan akhirnya kamu rush on semua orang untuk make the effort, kayak paksakan orang lain untuk harus kasih target 3 bulan, kalau 3 bulan, 6 bulan, kalau dia nggak serius gue tinggalin dia. And then kamu akan berputar-putar di situasi itu. See? Bersyukurlah, bersukacita, bergembira. Hitung semua anugerah dari semesta untuk kamu. Ketika kamu mampu bersyukur, semua yang ada menjadi terasa cukup. Bahkan masa single pun terasa menjadi cukup. See? Kalau udah lebih tenang jiwa kamu, lebih tenang dalam kehidupan kamu, kamu bisa lebih mengendalikan emosi kamu, passionate kamu. Pasti energi tentang pasangan yang merasa nyaman dengan kita karena kita memberi ketenangan, terutama dalam pikiran, di hati, pasti dia akan merasa oke, kalau saya hidup bersama dengan dia, saya tidak akan terlalu pusing, terlalu tegang, karena dia orangnya sangat dewasa, kalem, baik, masalah dihadapi dengan tenang. Jadi dia jadi lebih nyaman gitu loh bersama dengan kamu untuk seumur hidup gitu loh. Itu cara kita meyakinkan bahwa sama orang lain, bahwa kalau lu sama gue, lu nikah sama gue, memang berubah situasinya, lu jadi punya komitmen sama gue, tapi gue akan beri lu waktu untuk sendiri, gue akan beri waktu lu untuk bekerja, gue akan beri waktu lu untuk sama teman-teman, gue bakal beri waktu lu untuk me time. Jadi kayak gak ada bargaining yang mahal banget yang harus dibayar untuk pernikahan gitu loh. See, Scorpio. So ini kamu harus berubah. Kalau kamu menolak untuk berubah cara kamu mendapatkan harapan kamu akan berputar-putar di situasi yang sama dengan kegagalan yang berkali-kali kamu rasakan. Di Juni kamu berusaha mencari orang yang punya keinginan untuk hubungan yang naik kelas, yang bertumbuh, yang ada level komitmennya, tapi ya kamu akan gagal lagi. Saya melihatnya bahwa kamu nggak merubah cara kamu. So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.